Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahriani dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Tahukah kamu? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari. Bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis: batang, berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian ada granum yang tersusun dari kumpulan titakoid. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam akar daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan nitrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa. Dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas di udara. Setelah membahas pengertian dan proses fotosintesis, adapun materi selanjutnya yaitu reaksi terang, siklus Kelvin, spektrum pigmen kloroplas dan klorofil, fotosistem, aliran elektron, dan hal-hal yang mempengaruhi dan tempat kejadian fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu faktor luar. Karbon dioksida meningkat, laju fotosintesis meningkat. Harus ada air, panjang gelombang tertentu efektif untuk fotosintesis, oksigen tinggi, laju fotosintesis rendah, laju maksimum ketika banyak cahaya. Faktor dalam, faktor internal menyangkut kondisi jaringan atau organ fotosintetik, kandungan klorofil, umur jaringan, aktivitas fisiologi yang lain seperti transpirasi, respirasi, dan adaptasi fisiologis. Tempat terjadinya di kloroplas, daun merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis karena daun merupakan tempat paling banyak terdapat kloroplas, khususnya pada jaringan parenkim. Reaksi terang pada fotosintesis. Reaksi terang yaitu reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya. Ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi terang yaitu 1. Aktivasi klorofil. Aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. 2. Fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. 3. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Suatu rantai transport elektron yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2 disebut sebagai sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Transport elektron siklik. Transport elektron siklik diawali dengan terangkutnya P700 oleh beberapa akseptor dan kembali lagi ke P700. Fotosistem 1 menerima cahaya sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Transport elektron non-siklik. Pada transport elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2.
Transport elektron non-siklik menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah karbon dioksida dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida trifosfat. Fungsi siklus Kelvin berfungsi dalam keseimbangan ekosistem. Dalam kehidupan produsen, fungsi siklus Kelvin adalah sebagai salah satu pemeran utama yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan hidup konsumen. Tumbuhan melakukan proses metabolisme yang membutuhkan siklus Kelvin dalam menghasilkan glukosa dan kestabilan penyediaan oksigen bagi kehidupan. Tahapan pertama, karboksilasi. Proses yang terjadi pada tahapan pertama ini adalah penangkapan karbon dioksida dari udara bebas. Karbon dioksida yang berhasil ditangkap kemudian akan disatukan dengan ribuloso bifosfat RUBP oleh enzim Rubisco. Tahapan kedua, reduksi. Masing-masing molekul 3-PGA akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Tahapan ketiga, regenerasi. Proses yang terjadi pada tahapan regenerasi adalah pembentukan glukosa dan pembuatan kembali RUBP, satu molekul gliseraldehida trifosfat dari tahapan reduksi akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa. Pigmen atau zat warna adalah zat yang mengubah warna cahaya tampak sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Spektrum warna biru dan warna merah. Tanaman lebih banyak menyerap sinar berwarna biru dengan panjang gelombang antara 440 sampai 470 nm dan sinar berwarna merah antara 640 sampai 660 nm. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau yang mengandung pigmen yang disebut klorofil. Kloroplas berbentuk lensa atau butir dan pipi yang bisa dilihat dengan mikroskop dengan cahaya perbesaran yang paling kuat. Fotosistem. Fotosistem merupakan suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari atau foton yang terdiri atas molekul klorofil dan pigmen aksesori tambahan, yaitu kompleks antena dan aseptor elektron. Fotosistem 1. Penyerapan cahaya matahari dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer sehingga fotosistem 1 disebut juga sebagai P700. Fotosistem 2. Penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nanometer sehingga fotosistem 2 disebut juga P680. Perbedaan fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 berperan dalam fotofosforilasi siklik dan non-siklik, sedangkan fotosistem 2 berperan dalam fotofosforilasi non-siklik. Aliran elektron. Terdapat dua kemungkinan aliran elektron dalam fotosintesis, yaitu aliran elektron non-siklik linier. Tujuan dari aliran elektron non-siklik linier yaitu untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Aliran elektron siklik. Pada kondisi tertentu, elektron terfotoeksitasi mengambil jalur alternatif yang disebut aliran-aliran elektron siklik, yang menggunakan fotosistem 1 tapi tidak menggunakan fotosistem 2.